Halo. Wih, ini kita kedatangan bintang tamu teh kali ini teh. Iya. Gibah berfaedah. Gila, gue barusan pas lo ngomong halo ya, gue mau gini. biasanya itu gue langsung topik teh gitu langsung. Iya. Kalau sekarang kita kedatangan bintang tamu siapa teh? Boleh dikenalin? Guys. Ini hari ini spesial banget ya, karena gue tahu biarpun ini insightful, kalian udah enak lihat gue dua muka bapak-bapak tiap minggu. Hari ini kita kedatangan seorang wanita idaman gitu ya. Dia seorang entrepreneur, seorang kreator juga yang kayaknya kreatornya belum konsisten amat, tapi followersnya tiba-tiba banyak. Keren sih. Yang dipotong dimanapun laku gitu kontennya ya. Terus running enthusiast juga gitu ya. Dan orang yang menginspire kita berdua juga in a lot of aspect ya. Kita hari ini kedatangan Clara Vania. Hello, thank you so much for inviting me. Tapi gue takut oversell ya tadi. Terima kasih sudah datang ya Clara. Terima kasih juga. Oh, ketinggalan. Founder dari. Atau biarin dia kenalan sendiri. Oh, serius? Dia yang apa? Gak kelihatan sombong tuh. Ya udah boleh silakan. Masih small business. Oh iya. Halo semuanya, Andre. Aku Clara, co-founder dari Tentang Kita dan Ripple. Oke. Apa itu Clara? Tentang Kita itu conversation card game yang tadi ada di sini. Ya, itu ada di mana-mana kok. Oh, Tempat iya, kita baik. semua kafe yang kita kunjungin ada. Oh. Harusnya taruh sini boleh loh. Oh iya, placement ya. Iya. Tentang Kita conversation card game yang tujuannya bettering relationship. Ripple itu personal branding agency, kayak social media agency tapi buat orang, bukan buat brand. Oke. Kalau gitu kita langsung aja lah ya. Nih mau belajar nih dari Clara. Jangan dong. Clara, Mentor saya dulu, guys. kenapa jadi seorang entrepreneur? Kenapa jadi entrepreneur ya? Iya. Oh, mungkin cerita dulu ya. Waktu kuliah, gue tuh suka intern gitu pas lagi liburan kuliah. Oke. Nah, intern kan emang 9 to 5 gitu kan. Terus kebetulan domisili di BSD, biasa internnya pasti di Jakarta. Oke. Kebayang dong PP-nya Jauh tuh ya. kan kayak bisa 3 jam pulang pergi kan Yeah. dalam sehari. Terus mungkin namanya juga intern, kayak kerjaannya gak gitu banyak. Dan gue suka ngerjainnya cepet gitu kan. Biasa kayak ini kerjaan yang buat sehari gue bisa kelarin dalam 2 jam atau 3 jam gitu. So for the rest of the day gue kayak gabut. Terus gue di tengah kegabutan itu gue berpikir kayak kalau gue kerja 8 jam sehari buat diri sendiri gue bisa kaya deh gitu. Tapi itu kayaknya sombong. Kayaknya gue mau jadi entrepreneur aja deh gitu. Soalnya kayak ternyata gue gak gitu suka 9 to 5 setelah gue coba sendiri beberapa kali lah, bukan cuma sekali intern. Oke, ternyata lo lebih suka 9 to 10. Iya lagi, Entrepreneur? ternyata 24 jam kita bekerja. Iya, ternyata waktu awal build Tentang Kita kan COVID kan. Jadi kerja idealnya sampai jam 5 tutup laptop, mandi, dinner, biasa hangout. Ini nggak bisa kan? Ya udah buka laptop lagi. Kerja lagi. Iya, bener juga ya, 9 to 10 ya. Gak suka 9 to 5, suka Supaya 24 jam. Iya lagi 24 ternyata. jam. Tapi apa yang membuat lu excited untuk akhirnya ya udahlah gue memilih untuk bisnis aja gitu, selain tadi lu nggak suka di kantor 9 to 5 gitu-gitu. Ada nggak? Atau lu udah compare sama temen lu yang kayak jadi karyawan gitu? Actually gue nggak pernah jadi full time beneran, kayak maksudnya full time job yang ada kontraknya gitu. Jadi abis lulus itu gue sambil bikin bisnis rental kebaya wisuda sama partner gue Shalin. Jadi ceritanya random, kayak cewek-cewek centil abis lulus sidang. Sidangnya bulan September, wisudanya Desember. Terus kita ke sebuah tempat rental kebaya di Tangerang. Harganya lumayan loh, 1-3 jutaan sewanya untuk 3 hari. Ternyata udah pada full booked. Laku ya? Iya, gue sampai kaget kan, mahal ya harganya Iya. gitu. Akhirnya gue sama Shalin bikin lah gitu, dengan nggak tahu apa-apa juga sebenarnya, kayak berdasarkan yang kita pelajari di sekolah aja gitu. Yang sangat berbeda dengan realitanya sebenarnya. Jadi jadilah tuh si rental kebaya sambil gue part time di local brand sepatu waktu itu. Jadi itu sih first work experience yang Oke, mungkin dibayar sebelum lanjut gitu ya. kemana-mana nih gue penasaran. Berarti kan lo tadi mau jadi entrepreneur ketika lo nggak bisa, mungkin bukan 9 to 5-nya ya, tapi mungkin ketidakfleksibelannya kali ya. iya. Kalau entrepreneur kan mungkin 9 to 10, tapi kita Bener. bisa bagi kerjaan segala macam. Nah setelah lo jadi entrepreneur sekarang, lo apa yang lo rasakan? Kan tadinya nih, ini nih yang membuat gue jadi ini. Oh, sama ada satu lagi sih Oke. actually. Jadi gue tuh merasa kalau di sebuah organisasi, jadi di kampus banyak ikut organisasi juga, atau di tempat kerja deh, ada beberapa keputusan yang gue nggak ngerti kenapa, gue akan selalu mempertanyakan kenapa harus kayak gini caranya, kenapa nggak kayak gini, itu. Jadi gue tuh banyak komplain kesannya, kayak banyak, aduh komplain mulu duh, kecuali misalnya di situ dijelasin kayak gini loh Clar, kenapa harus kayak gini, karena ini dan itu make sense buat gue, baru gue diem.
Tapi biasanya kan banyak dong pasti regulasi yang kayak kenapa harus kayak gitu, aneh banget, itu nggak efisien, nggak efektif gitu-gitu lah. Jadi gue suka menciptakan cara gue sendiri gitu. Oh ini entrepreneur. Iya kan, makanya Nggak bisa diatur ya. Bener Oke. bener gitu. Jadi makanya kalau setelah jadi entrepreneur beneran, itunya ya beneran dapat sih. Tapi mungkin dulu kan gue longing for that so much. Tapi saking banyaknya dan semua hal jadinya keputusan di gue, sempet juga decision fatigue kayak, aduh sometimes I just wanna follow the rules gitu. Kalau lagi capek banget ya. Tapi Berarti sekarang udah berapa tahun jadi entrepreneur? lulus 2019 ya, berarti 2019 akhir lah, 4 tahun lah. 4 tahun. Jalan 5 tahun lah tentang kita kan. Oke, mungkin abis ini lu lanjut ya Bil ya. Gue sekalian nih penasaran. Kalau gitu Klar, sebagai orang yang udah terjun ke sini gitu ya, dan gue mungkin bukannya masalah gender ya, tapi kan gue bisa sebut lu womanpreneur. Oke. Nah, mungkin kalau buat teman-teman nih, audiens gue sih gue nggak tahu ada nggak nih cewek-cewek yang mau jadi entrepreneur segala macem, karena kita kan biasa cowok doang yang ngisi ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang dibutuhkan? Apalagi especially nih, ya cowok-cewek, tapi especially mungkin cewek-cewek yang mau jadi womanpreneur. Apa yang mereka butuhkan untuk pertama kali mulai bisnis? Apa yang essential? Actually interesting question, karena gue nggak pernah berpikir dari sisi itu sama sekali sih, gue nggak merasa ada bedanya jujur. Oh, Iya. Oke. Mungkin emang cowok sama cewek naturally berbeda, tapi di entrepreneurship gue jujur gue belum pernah merasakan secara pribadi bedanya apa. Oh, berarti sebetulnya bener-bener sama ya. So oke, kalau buat If not benefiting. kalau buat orang yang mau mulai jadi entrepreneur sekarang dari versinya Clara nih, apa sih 2-3 hal yang setidaknya esensial nih lo harus tahu untuk lo bisa mulai bisnis? Kalau gue jujur mulai aja dulu lagi, udah kayak iklan Tokped gak tuh, tapi beneran mulai aja dulu, soalnya banyak pelajaran yang ini menurut gue pribadi kan banyak orang yang kayak kerja dulu baru nanti lu belajar untuk lu ambil ilmunya buat bisnis lu. Kalau tipe gue ini bisa jadi benar juga ya kan untuk some people, tapi for me personally apa yang akan gue pelajari di bisnis itu pasti beda banget sebenarnya sama apa yang gue pelajari di company. Even though pasti banyak lah SOP and rules yang bisa kita tarik dan kita implement, tapi lebih mirip gimana ya maksudnya, pelajarannya lebih relevan kalau terjun langsung, kalau pengalaman jalanannya lah ya. Iya benar. Misalnya kita kerja di office, kita tahu nih sistem HR segala macam. Tapi ketika lu mulai bisnis emang udah ada HR? Belum. Emang udah ada siapa enggak? Lo HR-nya, lo finance-nya, lo sales-nya. Mungkin bener, gitu kali ya. Jadi ketika jalan kita mulai aja dulu. Tapi gue wondering sih, lo kan jalan udah sekarang sebagai perempuan bisnis 4 tahun. Pernah ngerasa salah jalan gak sih lo? Sebagai entrepreneur? Iya. Enggak pernah sama sekali. Actually pernah, tapi ini mungkin gue belum bisa menyebut diri gue entrepreneur sih waktu itu. Gak tahu sih. Jadi waktu itu kan gue kerja part time itu kan di local brand sepatu. Abis itu waktu itu gue masih si kebaya, tapi karena covid kebayanya ya jadi harus di pause sementara. Terus gue masih pre-order tuh, tentang kita sistemnya pre-order guys, jadi modalnya cuma 4,4 juta, terus kita kayak bikin 50 pieces pre-order, uangnya diputar dari situ sampai sekarang, gak pernah kita tambahin lagi. Jadi 4,4 miliar ya? Jangan gitu dong. Amin. 44 miliar. 44 miliar. Amin yang kencang. Gitu. Nah, terus ada sebuah persimpangan lah di situ. Jadi gue ditawarin full time di local brand sepatu ini. Tapi jujur waktu itu part time gaji gede banget sih, udah kayak UMR fresh grad gitu. Padahal gue masuk padahal gue masuk 2 hari seminggu. Jadi gue happy gitu. Ya, ini sih kebetulan. Tahu lagi deh. Kita tahu lagi nih. Sama lagi. Nah, tapi akhirnya waktu itu gue memutuskan untuk nggak ambil opportunity itu. Jadi gue full entrepreneur. Tapi kan juga maksudnya belum ada kerjaan yang day to day banget, kayak uang masuk juga belum konsisten. Jadi kayak entrepreneur kah atau kayak gabut aja gitu. Jadi ada satu persimpangan di mana gue merasa quarter life crisis juga sih. Kayak harusnya gue gak resign gitu. Gitu ya? Iya. Pernah merasa salah jalan berarti? Tapi itu yang diperlukan untuk gue jadi diri gue yang sekarang sih, Bill. Gue merasa semua anak baru lulus pasti akan ada quarter life crisis, ya gak? Betul. Harus. Dan the earlier lu merasakan itu, the better menurut gue. Ya kan? Tapi apa yang menyebabkan akhirnya lu mikir, harusnya gue gak resign ya? Nah, soalnya partner gue waktu itu masih part time di tempat dia juga. Income-nya lebih bagus. Iya kan, tadinya mungkin mirip-mirip ya. Cuman sekarang kayak hilang nih gue gitu. Sementara dia juga belum full di sini gitu. Jadi waktu itu kayak, aduh ini juga belum jelas istilahnya. Tapi jujur
waktu itu akhirnya gue ngobrol sama satu best friend gue, terus dia nanya, lu tuh mau daftar kerja mau cari apa, Klar? Lu mau cari uangnya kah? Atau lu mau cari sense of productivity-nya? Kayak lu berasa gabut nih sekarang, kayak feel useless gitu kan? Karena kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Ya gue bangun siang, main pingpong, terus kayak, aduh gak jelas banget deh hidupnya, gue kayak apaan sih kayak gini gitu kan? Gue gatel sendiri gitu. Terus abis itu waktu itu gue pulang dan merenungkan, ternyata gue tuh cuma butuh sense of productivity gue ke fulfill. Dan kalau gue daftar kerjaan full time waktu itu pasti udah ke fulfill. Jadi bisa jadi so-called bisnis gue yang masih kecil dan belum jalan ini jadi bener-bener gak jalan sama sekali dan abandon karena gue udah merasa produktif toh dari kerjaan gue. Terpenuhi. Bener. Jadi gue mencari justru perasaan sense of unproductivity itu. Terus gue akhirnya saat itu gue komit gue mau kerja 9 to 5 di bisnis gue. Jadi gue bangun jam 9 pokoknya sampai jam 5 gue harus kerja. Itu minimal gitu. Berarti drivennya by feelings dong, bukan by, kalau kita mungkin kalau cowok ya by duit kan, kayak kebetulan gue bukan di keadaan yang mendesak gue untuk kayak harus cari duit. Iya, betul. Iya. Oke. Iya. Tadi Clara mention partnering berarti ya? Berapa partner? Berdua, berarti iya. punya partner satu. Shelly. The loveliest Shelin. Nah, kalau gitu gue mau nanya, gimana cara lo menentukan ini Good question. ya partner, karena partnering tuh tricky banget ya. Dan Banget. kayaknya dari 10 partneran 12 yang rusak ya. Exactly. Loh, Matt gimana tuh? Nggak jadi, mau Matt partner tapi gimana? nggak jadi. Oh iya benar. Oh iya benar banget. Iya. Gimana Ini tuh, karena di podcast Theo gue jawab pakai 3 poin gak sih? 3 hal? Iya. Enggak, tapi beneran jawaban gue dari dulu selalu 3 hal kalau soal partner. Bagus ini, bagus. Yang pertama, visi harus sama. Istilahnya kita mau naik kapal bareng-bareng, kita mau ke pulau A gitu. Walaupun nanti di pulau A lu mau mandi, gue mau berenang, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita sama-sama tahu kita ke pulau A. Karena gue tahu ada dulu teman gue yang keluar partnerannya pecah karena visinya beda. Sesimpel misalnya dia punya 2 toko, partnernya punya 2 toko, udah happy dan udah merasa ini udah gede. Sementara dia maunya yang terkenal se-Indonesia. Jujur mau punya 2 toko salah gak? Enggak kan? Nggak salah kan? Mau punya toko se-Indonesia juga nggak salah, tapi nggak cocok. Jadi beda visi udah nggak bisa. Berarti visi yang dalam termsnya lu itu bukan cuman kayak, oh iya gue mau ini berkembang jadi berapa toko, tapi harus clear dong ya, kayak Iya lumayan. ini lu bayangannya mau segede apa, Iya. karena bayangan segede apa beda aja bisa jadi problem. Iya benar. Oke, berarti lu dari awal udah Ini, ada mimpinya nih, ini mau. Waktu pertama partneran banget sama Sheldon nggak ada, tapi I picked up along the way apa yang bikin kita cocok itu salah satunya visi. Jadi ke bisnis gue yang kedua yang Ripple, dari awal gue sama Sheldon udah ngomongin mau segede apa nih Shell, mau dibawa kemana Ripple-nya gitu. Supaya kita tahu nih ini kayak end game-nya mau kemana, destination-nya gitu. Oke. Kalau udah align kayak oh ya sama ternyata gitu, ya udah bagus. Oke. Yang kedua, selain visi sama, values harus sama. Oke. Values itu kan nilai-nilai ya, karena kayak itu yang membuat kita merasa damai sejahtera apa enggak menjalankan sesuatu gitu kan, atau kayak pokoknya decision itu kan banyak banget dan benar salah itu kan juga kadang bisa subjektif. Iya. Nah kalau definisi benar salahnya beda, itu nanti kasihan salah satunya gitu. Jadi susah untuk ambil kesepakatan karena ini satu benda menurut lu benar apa salahnya itu beda, udah susah dong. Kebetulan gue sama Sharon sama juga valuesnya. Tapi yang harus beda, yang ketiga, strengths and weakness-nya. Oke. Gue merasa kalau strengths-nya overlap, itu bakal nanti terlalu ribet debat di satu hal, sementara hal yang lain itu tidak tersentuh. Oke. Iya, jadi gue punya best friend juga, dia teman skripsi gue, dia foundernya Dozens Agency. Nah, dia anak branding dan dia mirip banget sama gue jujur, makanya kita cocok sebenarnya sebagai teman. Oke. Sebagai teman dan teman skripsi di branding tuh cocok skill setnya. Terus dia nanya, Klar, kenapa sih lu nggak pernah mau bisnis sama gue? Ya kita sama-sama ngerti ya kreatif branding. Siapa yang mau urusin operation, finance gitu kan. Sementara yang gue belajar juga, ternyata nggak semua orang tuh kayak gue. Dulu gue berpikir kalau gue nggak suka kerjaan ini, semua orang tuh pasti nggak suka juga. Ternyata Shelin tuh suka kerjaan yang gue nggak suka dan sebaliknya. Jadi kita suka tukar-tukaran kerjaan, pokoknya yang jago dan suka yang kerjain gitu. Gue baru kalau tahu mau gitu. Partnering sangat penting juga lu udah mengenal diri lu. Bener ya. banget. Tadi kan lo bisa tahu nih, ini yang gue suka, ini yang gue nggak suka, ini yang gue jago, mungkin ini yang gue like. Maka gue butuh partner yang seperti ini. Berarti salah satunya juga benar-benar lo harus tahu tentang diri lu dulu, baru bisa lu ukur values-nya gitu-gitu ya. Tapi mengetahui ketiga hal ini tidak semerta-merta menjanjikan lu pasti dapat partner yang bagus. Oke. Bener dong? Iya betul. Karena jujur begitu gue start partneran sama Shelin, 3 hal ini gue nggak even tahu.
Strengths and weakness gue juga nggak tahu, gue sukanya juga nggak tahu, kan baru pertama terjun. Iya. Iya, jadi awal lu nggak tahu semua. Nggak tahu, jadi gue blessed, nggak bisa gue bacot ini karena gue tahu Jadi 3 hal ini along di awal. the way ternyata Iya. match. Iya, dan semua orang teman gue yang gue ceritain tentang Shelin, mereka semua bilang lu sih bersyukur banget sih. Iya, kayak cari jodoh, kayak beneran nggak bisa pakai kekuatan Iya, sendiri iya, kalau iya, ini iya sih. jodoh gitu. Iya, iya. Even though lo udah tahu ya. Iya. Iya. Berarti Shelin tuh partner pertama lu, partner bisnis? Enggak. Enggak. Sebelumnya pernah partnering sama orang lain? Pernah. Actually gue pernah bikin agency pas kuliah ala-ala ya, yang semuanya Oke. dikerjain sendiri, tau gak sih? Oh, Jadi gue partneran sama desainer, adik kelas gue gitu. Tapi it doesn't work out karena ternyata dia sukanya kayak drawing, pokoknya idealis project gitu loh, bukan Oke. yang buat klien. komersil. Iya, terus kedua pernah yang gak jadi, gak jadi soalnya partneran sama temennya mau lanjutin usaha orang tua, jadi priority beda, urgency beda gitu. Oke. Gitulah. Oke. Ya, memang ribet ya partnership itu ya, Teh? Iya. Iya ya. Terus Clar, selama jadi entrepreneur, apa satu hal yang lo merasa kayak gila ya ternyata jadi entrepreneur kok ini susah banget ya buat gue gitu? Ada gak? Coba lebih spesifik contohnya apa deh biar Ada nggak? kepikiran. Mungkin kan, Yang susah kan banyak ya. Iya mungkin kan Mungkin struggle yang iya, paling berkesan buat lu ketika Iya, lu iya. terjun sebagai entrepreneur gitu. buat tiap orang bisa beda soalnya Iya. kan. Kalau Ini buat experience kamu- kan. Iya, kalau buat kamu tuh apa yang kayak kira-kira? Yang pernah dialami gitu ya. Iya. Actually itu menarik sih karena waktu gue lagi pertama banget kenal sama kalian, which is like a year or 2 years ago itu ya. Iya. Itu adalah struggle yang lumayan memorable buat gue sih. Oke. Jadi Boleh jelasin? boleh. Boleh ya? Sebenarnya lo berdua udah tahu ya karena gue curhat kan. Oh Iya. Jadi tentang kita itu dapat momentumnya pas dia lahir langsung. Jadi Take kalau off langsung? bener, jadi kalau bisnis itu kayak ada susahnya dulu, gue nggak ada. Keren. Hoki, Ya, tapi dulu gue nggak tahu. momentum. Dulu gue nggak tahu kalau gue hoki dan itu momentum. Oke. Gue sangat prideful dan gue merasa itu hasil kerja keras dan kepintaran gue. Gila nggak tuh, dewa kali gue. Langsung jadi pakar ya. Tapi ya kenapa gue punya kesimpulan itu? Karena waktu itu I worked really hard. Beneran. Gue merasa gue sangat pour everything. Gue menjadikan entrepreneurship my whole identity. Ya kan COVID ya, jadi bener-bener kayak 9 to 10 beneran. Ya lu buang ke situ semua Iya, gua energi buang lu, ke situ waktu lu, semua. terus pas dapet momentum jadi Iya. lu merasa karena mesinnya Iya, nih gua bener. hajar terus, hasilnya juga. Iya. Oke. No wonder kan gue merasa kayak gitu karena Oke. kayak cause and effect-nya begitu di gue waktu itu. Kalau memang enggak lah. Nah, kan 2020 nih, 2023 gue kerja makin gila nih kayak kalau berdasarkan cause and effect kayak begitu kan, Iya. kalau cause-nya gue kerja makin gila, omset makin Nah, tinggi dong. iya. Apakah Harusnya. begitu? Tidak. Tidak semudah itu Ferguson. Oke. Jadi waktu itu gue join Entrepreneurs Organization Accelerator. Terus itu tuh goalnya untuk raise to $1 million revenue a year. Terus itu tuh jadi goal yang sangat gue inginkan waktu itu. To the point gue lumayan berhala lah ya, kayak gue bisa marah kalau gak dapet itu gitu. Berarti lebih sensitif sama omset nih udah mulai nih. Iya, numbers Oke, banget. Dan oke. lagian angkanya omset. It's a vanity metric lah, Iya, iya, obviously. iya, Iya, 2023 gue kerja lebih keras, ternyata hasilnya nggak menjanjikan lebih bagus juga gitu. Oke. Nah, jadi di situ kayak logika gue syntax error gitu dong. Loh, kok logikanya nggak masuk nih? Tadi kan gue pikir ya karena gue kerja keras. Algoritmanya nggak Iya, gerak nih. kok ini formulanya nggak masuk nih Iya, gitu. iya, iya. Jadi di situ gue mulai identity crisis juga. Beneran karena gue menjadikan entrepreneurship itu my whole identity juga. Oke. Jadi, nah titik-titiknya salah satu pivotalnya ketika ketemu kalian juga. Makanya Oke. kalau kalian inget ya, kita pertama ngopi bareng, gue nanya, guys, how do you guys deal with revenue downtrend sih? Ingat gak sih gue nanya kayak gitu? Oh, oke. Kayaknya ingat. Iya. Ya, Ya itulah. Gue pretend untuk ingat. Dan Soalnya orangnya pelupa banget. ya ini suka otak dori emang. Iya, agak kurang emang. Terus apa yang terjadi memang Kelar? Maksudnya memang ketika lu bekerja lebih keras, omset bukannya naik malah turun. Terus dan apa yang lu lakukan pada waktu itu? Awalnya Karena gue ini banyak orang merasakan. Bener. Iya benar. Awalnya gue nangis-nangis dan gue beat myself up over it. Gue merasa kayak goblok banget sih, kenapa sih lu omsetnya nggak Lu naik-naik? blame ke diri Iya, lu nih. kayak kok lu bego, there must be something wrong yang lu lakuin, makanya omsetnya turun. Nggak ada di otak gue momentum. Menurut gue itu orang manja yang menjadikan itu excuse. Alasan. Iya, dulu gue pikir kayak gitu. Sedangkan Sementara momentum kita lu ketemu dia yang kayak dikit-dikit momentum ya kan. Gua kayak, oh ada benda ini momentum, apa itu? Gitu. Nggak, soalnya kita memang terbentur momentum juga pada waktu itu. Terus gue denger cerita kalian kan. Ya. Terus gue kayak, oh ada benda momentum ya di dunia ini ya. Nih orang hebat sih bisa pivot berdasarkan momentum. Oke. Kan
jadi kayak wah ini bentrok banget sama Yeah. belief yang sama ini gue punya. Ternyata Oke. ada benda baru namanya momentum gitu. Oke. Iya, jadi ternyata gue menyadari gue sangat prideful dan itu semua bukan hasil kerja keras gue. Dan gimana lo overcome akhirnya? Overcome apa nih? Perasaan sombongnya. Bukan perasaan sombongnya, mungkin sekarang kan lo sampai survive masih sampai sekarang tentang Iya. kita masih berdiri. Iya. Itu aja menurut gue itu udah Keren. overcome lo. Ya kan? Dan gimana cara lu melewati itu ketika declining moment lu bisa either Iya. pivot or anything Karena ya kalau apa yang lu lakukan cerita, gitu. Cerita bahagia kan semua orang bisa lewatin nih. Iya benar. Jadi actually ini agak susah gue cerita tanpa cerita tentang spiritual journey karena jujur agak susah pisahinnya. Oh, ya, Karena nggak apa-apa, agak nggak nyambung tapi tidak bermaksud agamis ya, tapi ini personal journey Kayak gue. Theo nih. Iya. Gak apa-apa ini podcastnya Theo soalnya. Iya ya, kenapa gue gak ngerasain di podcast gue? Iya, Bang. Berarti gue boleh lebih enak. Boleh dong. Iya benar juga. Oh ya, berarti gak apa-apa ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya. Jadi waktu itu gue ke gereja, Oke. terus kayak pastornya bilang gini, do you trust God enough that when your plan doesn't turn out to be the reality, you're not mad at God, tapi lu tetap trust God. Terus gue kayak dalam Pas hati, banget. enggak, gue marah kalau tahun ini gue nggak lulus IOE yang 1 million Iya, dollar iya, gitu. oke. Gue marah tahun ini kalau gue nggak lulus. Soalnya waktu itu ceritanya konteks coach gue itu masuk IOE di omset bare minimum, dia lulus dalam 6 bulan. Terus gue kayak, gue juga harusnya bisa 1 tahun bisa lah gitu. Wow. Jadi gue beneran se-ambitious dan gak jelas Iya, banget. iya, iya. Gak jelas banget ya. Ngerti gua. Gitu. Jadi waktu gue punya pemikiran itu, gue sadar itu berhala. Gue baru sadar kayak itu tuh Oke. an idol gitu for Oke, me. Oke. Abis itu waktu gue sadar gue juga nggak tahu harus ngapain, tapi gue bingung aja gitu. And then I reach out to a few friends yang gue merasa gue bisa cerita lah. Nah salah satu kebetulan ketemu kalian juga waktu itu, jadi gue cerita Di sini kita kan. gak usah pura-pura bego ya. Iya, kayak udah cerita lagi, Iya, udah iya, tahu iya, semua iya, ceritanya. iya, iya. Iya, jadi di situ lah. Terus ada beberapa momen-momen yang random, kayak gue lagi mandi, dengerin random Spotify playlist, tiba-tiba ada lagu liriknya, I don't need to rush or wait for my future. I know I'm strong enough and he has a plan for the girl I am. Spesifik tuh, the Sangat girl I am. entrepreneur. Gue kayak I don't need to rush. Itu kata-katanya sesuatu yang gue nggak pernah bisa resonate. Iya. Gue tuh kalau bisa project kejadiannya kemarin. Tanya tim gue pasti kayak kalau Ciklara maunya cepet gitu, sat-set gitu kan. Terus itu satu. Terus kedua random. Gue nggak tahu ya, mungkin karena Theo udah dengar konteksnya juga. Tiba-tiba Theo tuh chat gue siang bolong. Bisnis tuh nggak usah digas terus, santai aja, nanti juga naik lagi. So kayak apaan tuh nggak relate banget bisnis jangan digas terus gitu, ya, kayak random banget. Tiba-tiba banget ya. Iya tuh kenapa Theo ngomong gitu? Nggak tahu lagi bengong kepikirannya pengen ngomong kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi kayak coincidences gitu. Iya. Sequencing lagi. Iya. Oh. Jadi di situ gue merasa kayak gue nggak bisa pura-pura budek lagi. Kayaknya ini memang gak bagus lah buat gue kalau gue terlalu menaruh identitas gue di hasil yang nggak bisa gue kontrol gitu. Oke. Tapi memang entrepreneurship tuh kayak spiritual journey sebenarnya. Iya ya. Iya. Along the way jalan sama-sama sih. Karena kita pun kayak gitu. Kalau Theo lagunya tenang ya. Tenang. Oh iya, di Insert. saat omset gue pernah terjun payung juga ya itulah lagu tenang Spotify nomor 1. Nah tapi guys inilah 2 orang yang menginspirasi gue juga dan perjalanan bisnis mereka. Jadi gue kayak oh Waduh. gitu ya. Terima kasih loh ya. Terima kasih loh. Ini harusnya kita Beneran. yang muji-muji Clara. Iya. Tapi beneran. Iya, thank you, Terima kasih guys. Siap. Gue inget Billy tuh ngomongin soal kapal. Kapal. Jadi analoginya gini sih, Billy ngomong gini Clar, kalau kapal lu udah tahu lu udah mau tenggelam, lu bikin kapal baru. Masa lu mau berusaha kayak kapalnya tetap lu paksa walaupun udah lagi sinking. Terus orang-orang di kapal lu kan bisa lu pindahin ke kapal berikutnya gitu. Iya. Menarik sih. Gila, analogi gue keren juga ya. Iya. Lu pada udah lupa ya padahal yang ngomong gitu ke Lupa. gua ya. Ini Dan emang akhirnya hardcore. apa yang terjadi setelah itu? Gue penasaran Setelah kapal itu. barunya. Oh iya. Setelah itu sebenarnya yang mungkin perspektif gue yang salah ya. Oke. Gue merasa omset itu emang harus naik terus tiap tahun. Dan naiknya significantly. Jujur tentang kita itu in a year waktu dia baru mulai ya. Kayak omset Januari sama omset Desember itu kayak 20 kali lipat. Jadi kayak Paham. tapi bisnis baru ya kan Paham, make sense paham, dong. paham. Jadi gue merasa kayak oh dengan gue kali 2 marketing budget naik kok. Gitu. Itu ternyata kenapa kantornya bagus ya ini. Lo kok gitu sih? Jadi waktu itu ternyata emang waktu awal-awal naik cepat itulah momentumnya. Sebenarnya stability point-nya
ya sekarang kita ada di stability point yang seharusnya mungkin tanpa COVID emang dari awal di segitu. Iya. Tapi karena perspektif gue kayak bisnis harusnya begini, gitu ya, bukannya begini. Ya, Itu jadi startup namanya. Iya, iya dulu tentang kita kayak startup jadinya growth-nya. Ya, kalau di F&B sebutnya honeymoon period. Bener. Baru buka resto, set koreksi baru. Karena start. Nora, gue nggak tahu kalau itu tuh hoki Oke. gitu. Pengen nanya struggle berikutnya sih, Kla. Ada berapa orang Gen Z di tim Anda? Semuanya 100%. Anda juga Gen Z bukan? Iya, gue juga Gen Z. Gue first generation of Gen Z. Jadi gue bisa blendin lah ke millennials bahasanya ya kan. Oke, gimana Kla untuk punya tim nih yang hampir semuanya consist of Gen Z? Apa plusnya dan apa minusnya? Karena kan banyak stigma nih sekarang rasanya. Stigma negatif atau positif ya? Ada yang positif, tapi ada juga yang kayak kok kalau company sekian persen Gen Z turnover tinggi. Oh iya, Atau benar. iya kan? Iya, Atau iya. misalnya data menunjukkan lagi sekarang Gen Z itu salah satu generasi yang paling tidak tahu cara berkomunikasi dengan baik misalnya. Dengan sopan. Iya, itu dari ini ya, dari survei-survei di media-media gitu ya. Nah, gue nggak tahu nih kalau lu kan apalagi tadi consist of full Gen Z, ada nggak insight yang lebih share? Oh, Gen Z tuh. Tapi mungkin karena gue pro konsep. nggak pernah punya personal experience managing other than Gen Z, gue nggak bisa ngomong teh. I see. Oke. Iya. Tapi yang bisa gue bilang mungkin pros and cons Gen Z aja ya. Gue nggak bisa bandingin sama other generations nih. Prosnya they're very creative lah. Very very kreatif dan mungkin karena mentalnya banyak yang mau fleksibel, jadi mereka tuh bisa make the best out of their time gitu. Oke, misalnya mereka suka flexibility, tapi beneran fleksibel, misal kayak malam-malam bisa masih kerja. Oke. Bukan yang kayak jam 5 tutup laptop selesai gitu. Nganggur gitu ya. Tapi mereka suka hybrid misalnya, gitu. Terus very kreatif karena gue mungkin di Ripple, hampir semuanya pasti bisa bikin konten, or even udah mulai ngonten sendiri. Jadi kayak istilahnya kalau dulu kan mungkin generasi sebelumnya ngedesain atau ngedit gitu, itu hal yang cuman orang-orang yang dengan skill tertentu yang bisa. Kalau ini kan hampir semuanya bisa pakai Canva dan CapCut. Iya, betul. Gitu kan. Oke. Kayak itu udah jadi bare minimum gitu. Standarnya sebenarnya meningkat sekali. Iya, bener. Secara kemampuan Iya dan kan. ini ya. Jadi sebenarnya enak sih, maksudnya kayak ih pada pinter-pinter gitu, cepet pinternya dibanding generasi dulu mungkin lebih cepet pinter ya. Iya. Nah tapi dengan mereka lebih cepat pinter itu pasti mereka kan lebih banyak punya option. Oke. So for the company, cons-nya ya higher turnover udah pasti. Oke. Apalagi kalau tidak bisa bikin kayak employee branding yang bagus dan bikin mereka bangga kerja di situ, terus bikin mereka have fun juga sambil kerja. I think it's really important for them to have fun gitu di kerjaannya. Oke. Nah, kalau gitu lanjut nih, Tanggung, lu udah ngomong gimana caranya membuat beberapa Gen Z yang memang star banget di tempat lu dan lu pengen mereka loyal gitu. Apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan gitu? Gue masih belajar lagi, jujur gue masih belajar banget sih. Ya. Tapi nggak mungkin apa-apa. kalau sekarang apa ya, apa tadi, supaya loyal ya. Iya, kan tadi lu udah sebut employer branding, kemudian have fun. Apa sih turunan terms employer branding dan have fun-nya gitu? Apakah misalnya, oh sekarang nih kayaknya kantor tuh harus punya branding juga nih, harus ada employer brandingnya supaya yang di dalam nih mungkin lebih proud. Atau misalnya apa tadi turunan have fun-nya? Atau kan mungkin Gen Z tuh kayaknya harus ada ruang untuk kita kumpul-kumpul apa gitu. Iya. Itu sih salah satunya, kumpul-kumpul. Jadi kalau lu sempat denger kayak di bawah kantornya itu kayak suka rusuh, itu emang monthly bonding event gitu. Jadi kayak biasanya monthly kita bikin games atau enggak kayak sharing session yang dimana mereka tuh bisa bersenang-senang juga gitu sambil bekerja. Dan mungkin lebih ke selectionnya kali ya kalau buat bikin loyal. Biasanya di interview gue juga tanya goalnya mereka tuh apa di karirnya dan gimana caranya kerja di Ripple itu bisa membantu goal lu supaya make sense dong, kalau nggak kenapa lu kerja di sini gitu kan. Supaya misalnya kayak lu goalnya dalam 3 tahun 5 tahun mau bikin bisnis, lu mau belajar apa sih di Ripple, siapa tahu kita bisa support juga. Dan most of the times kerjaannya itself udah bikin mereka belajar. Tapi kalau ada yang di luar itu gue juga pengen support gitu. Oke. Kayak misalnya sharing pengalaman entrepreneurship gitu kan, ada yang seneng juga gitu. Bisa nge-trigger dan bisa men-encourage mereka punya growth juga sebetulnya. Iya, soalnya di guanya jadi make sense juga sih, kayak mereka bukan sekedar kerja, tapi ini tuh part of their career plan juga loh. Iya. Gitu. Iya, ini jadi fase growingnya mereka Iya. juga. Gitu. Menarik ya. Gen Z team. Tapi ada struggle lain nggak yang lu rasain ketika lu punya tim gitu? Karena kan managing sebuah tim itu nggak gampang ya.
Lu pernah punya Iya, pengalaman tertentu nggak yang Ada kayak banget membuat lu lah. kayak, aduh gue bisa overcome ini sendiri tanpa tim. Ada nggak yang bikin hal-hal momen kayak gitu? Iya, leadership struggle ya maksudnya. Ada banget karena jujur gue tuh naturally born sebagai orang yang empati sangat rendah. Oke. Oke. Iya, dan gue tahu itu. Oke. Karena mungkin ekstrim partner gue empati tinggi banget. Oh, lu lebih ke logic berarti. Bener. Oke. Jadi kalau ada mungkin termnya kayak task oriented, people oriented, gue di task oriented gitu kan. Yang penting efisien, efektif. Jadi kalau ngomong juga straightforward, blunt, Oke. dan maybe sometimes hurtful jadinya. Oke. Iya, tapi itu sesuatu yang gue pelajari juga in my leadership journey karena jujur waktu gue pertama mau punya tim pertama, gue tuh kayak, duh gila ya gue nggak punya leadership role model nih yang kayak kalau nanti ada situasi apa gue bisa mikir what they do, ya kan? Iya, Lu iya, kalau punya role model, lu pernah gitu kerja di company yang a leader that you look up to, pasti kan kebayang dong. Nah ini tuh nggak ada. Oke. Jadi gue bener kayak jalanan banget belajarnya. Lewat banyak kesalahan juga. Jadi tim gue yang sabar tuh terima kasih ya. Mereka sangat berperan di dalam proses gue jadi leader yang sekarang yang masih belajar juga pastinya gitu. Iya. Tapi Ripple Team keren lah. Kemarin kan gue engage sama mereka juga. Keren. Seneng liatnya. Oh ya, gue mau nanya nih. Ini pertanyaan. Lu kan di industri, lu kan di industri kreatif kan. Dan gimana? Yang gue tahu industri kreatif itu fleksibel banget. Yang sekarang relevan, mungkin bulan depan belum tentu relevan. Nah, gimana caranya lu tetap stay kreatif di industri kreatif dan nggak kalah sama orang-orang baru yang mungkin generasi baru yang lahir? Guanya atau tim gue? Mungkin dari elunya dulu, terus gimana lu menularkan ke tim? Kalau gue pribadi merasa creativity itu kan output ya. Jadi untuk kita bisa keluarin sesuatu harus ada yang di-input kan. Oke. So to get the creative juice flowing, gue harus tetap input diri gue dengan sesuatu yang baru, bukannya cuma create doang. Apalagi kita kan di personal branding agency, kita create konten terus gitu kan. Kalau diperes terus abis kan lama-lama juice-nya kan. Jadi harus masuk lagi nih. Nah, jadi gue sering mengkonsumsi konten-konten aja sih, atau kayak get inspirations from many places gitu. Nah, kalau di Ripple kita baru bikin program namanya Gibah Ripple. Oke. Kayak gibah berfaedah. Iya lagi, mirip banget. Jujur itu gibah berfaedah. Oh ya. Oke. Iya. Bener. Jadi kita gibahin konten gitu. Kan basically mereka tuh punya PR untuk bikin kliennya FYP gitu ya, kayak pecah telur gitu kan viewsnya. Nah, jadi kita basically punya masing-masing punya 2 menit untuk present satu video yang mereka belajar dari situ, terus ceritain takeaways-nya apa gantian. Gitu. Jadi supaya inputnya ada terus. Kayak brainstorming tapi sharing gitu ya. Bener. Kadang share-share juga kan di grup. Oke. Kelar, sepanjang gue mengenal lu nih, lu kan artistiknya. Lu adalah orang artisnya ya, lu orang kreatifnya gitu ya. Tapi kan semua tahu ya, bisnis tuh ada sisi komersil, ada sisi artisnya gitu, ada sisi idealisnya lah katakanlah. Gimana cara lu cari tengah, Kelar? Kan sekarang lu udah punya agensinya nih. Just gini lah. Mungkin lu akan punya idea yang very good for some clients. Begitu di present, clients kan kadang belum tentu lebih ngerti ya. Tapi tentu saja lebih bawel. Gitu ya. Maka harus ada adjustment di mana kita ketemu tengahnya, creativity-nya tetap ada tapi ini tetap bisa dijual. Gimana cara lo di dalam Ripple ini bisa ketemu tengahnya, Kelar? Kalau specifically di Ripple, biasanya kita itu berangkat dari goal kliennya, Teh. Oke. Dan emang kita nggak bisa debatin goalnya karena emang very diverse. Jujur gue kaget. Oke. Kalau misalnya klien yang emang brand, itu kan udah jelas ya semuanya mau jualan. Iya. Tapi kalau klien pers brand itu agak lain emang, Teh. Oke. Ada yang sekedar mau create impact. Oke. Views, bonus. Mau ngomong apa? Purpose-nya memang impact aja. Bener. Oke. Jadi dengan begitu kita cater strateginya juga beda gitu. Jadi basically kalau emang ada perbedaan itu kita cari middle groundnya di mana itu bisa serve their goal. Dan kita jelasin gimana ide kita bisa serve their objective gitu. Oke, berarti turunan dari goals-nya mereka. Bener. Itu yang jadi middle ground-nya. Iya. Oh, nice juga ya. Iya. Apalagi? Nih abis ini gue mau nanya ini soalnya yang agak personal sedikit karena ya ini yang dialami, gue pernah ngalamin, mungkin Theo pernah ngalamin, tapi gue wondering Clara ini pernah ngalamin nggak struggle dalam membagi waktu dengan kehidupan personal sama pekerjaan. Kalau kita kan cowok mungkin agak susah banget soalnya bagi waktunya. Gue nggak tahu kalau misalnya dari perspektif seorang perempuan, gue nggak maksud ini gender equality. Ini gue boleh ngomong nggak sih? Apa?
yang nge-gym jam 3 sore tuh susah ya cari waktu gimana sih? Oh Iya. enggak, itu kan sekarang. Oh, tapi gue kayak masa sih gua kemarin gue Loh, nge-gym lu jam 3 tapi lu juga di jam 3 sore berarti. Iya. Jadi gimana cara lu cari titik balance-nya gitu. titik balance nih. Iya. Oh dulu berarti ya. Work life balance. Iya. Oh, sekarang udah balance banget ya. Tapi Kan jujur tiba-tiba lu menemukan lari, lu menemukan Iya. apa gitu. Tapi jujur gue kurang setuju sama termsnya lagi Bill, personally Nah, ya, iya, work boleh, life boleh, balance. monggo. Karena work life balance kan biasa kalau sesuatu yang dibalance satu negatif satu positif, jadi harus dibalance Oke. gitu kan. Dan mungkin brandingnya seolah-olah work lebih negatif, life lebih positif gitu kan. Iya. Nah tapi karena kebetulan gue privilege untuk mendapatkan kerjaan yang sangat gue suka, itu jadi part of life gue aja sih Bill. Oke. Jadi gue nggak gitu trying out to balance. Misal kalau balance kan you would say like 50-50 atau kayak pokoknya semuanya tuh kayak mau di balance gitu kan. Yeah. Kalau gue kayak ya nggak apa-apa juga sih. Misalnya kayak malam-malam masih ngurusin kerjaan. Apalagi jujur ada beberapa kerjaan yang gue nggak tahu itu tuh disebut kerjaan saking gue enjoynya gitu. Oh. Misalnya gue suka banget brainstorming, strategizing, bermimpi masa depan company ini gimana ya, terus next stepnya apa gitu. Kayak sekarang paling penting harus ngapain, itu gue suka banget. Sampai gue bisa melakukan itu di luar jam kerja, karena di jam kerja kan dicariin orang yang nggak bisa Iya, tenang iya, gitu. iya. Jadi kalau thinking time, clarity time gue biasanya pas di luar jam kerja, dan gue happy banget sampai dulu gue nggak label itu sebagai kerjaan. Oh, lu suka Iya, kegiatan yang ternyata itu mengasah kerja otak, gitu. mengasah Iya. otak dan pemikiran lu sebetulnya. ya? Atau kayak mikirin marketingnya Ripple gitu, wah gila itu gue suka banget. Ya? Oh. Saya Suka pikirin banget. marketing kita dong. Iya. Boleh. Nanti saya kirimnya red card ya nggak bisa. Ya kan mungkin banyak orang mikir kan work sama life itu terpisah ya, padahal yang lu bilang tadi ya kerja itu, work itu adalah bagian dari life. Tapi sebenarnya. memang nggak semua orang cukup privilege untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka suka saat ini, Bill. Tapi eventually harusnya pasti bisa kalau cukup self aware ya. Ya kan? Ini biasa nih Theo yang mau jawab kayak gini nih. Gimana Teh? Work life balance. Menurut lu gimana Teh? Ya Enggak, kan? enggak, Gak semua orang bisa dapat kerjaan yang mereka Betul. suka saat ini. Tapi Jadi hari ini saya jadi host. Iya. Jadi saya mengosongkan gelas aja. Mungkin last question kali. Oke. Tadi juga udah cukup panjang. Kelar. Ada nggak role model praktikal lah ya yang lo mungkin lihat dalam bisnis or any kind of something lah ya, yang akhirnya lo ngelihat oh ini gue bisa belajar ya, dan apa yang lo pelajari gitu, dan mungkin abis itu kita bisa minta ini ya closing statement Iya. sedikit buat teman-teman. role model gue tuh banyak Teh. Oke. Dalam berbagai hal gitu. Kayak mungkin Oke. untuk setiap aspek role modelnya beda-beda. Oke, pilih 2 deh yang kira-kira oh ini insightful juga nih buat Oke, teman-teman. gue pilih 2 yang ekstrim ya. Ya. Oke. Jadi menurut gue kalau bisnis itu harus cari sweet spot antara idealis dan realistis. Oke. Iya kan? Iya, betul. Nah, kalau orang idealis, for some reason biasanya tuh nggak jadi bisnisnya karena terlalu idealis. Itu Oke. adalah gue dulu sebelum ketemu Shalin. Karena Oke. Shalin tuh sangat praktikal dan dia bikin ideas gue happen. Nah, Oke. tapi ada 2 orang entrepreneur yang menurut gue sangat idealis. Oke. For some reason mereka sukses. Satu Rizky-nya Humans, Ya. CEO-nya Humans. Jadi kalau ngobrol sama dia tuh gue suka kayak otak gue agak keluar, soalnya kayak out of the box banget, pemikiran dia tuh random abis. Oh. Jadi seru tapi kayak gila nih orang halu ya gitu. Kayak pemikiran tuh agak halu-halu gitu. Dan gue suka tuh kayak Artis mentok gitu ya, kayak iya. artis mentok gitu ya. Bener. Nah, tapi for some reason jadi bisa sukses segede itu Iya, Humans. iya. Yang kedua namanya Chiuli. Oke. Itu CEO-nya Everlash, Laverlash, pokoknya dia punya a whole lash industry ekosistem yang gue sangat suka sama bisnis model dan ekosistem dia, bener-bener kayak all around. Oke. Nah itu juga kayak kalau ngomong tuh kayak gila ya, dia punya vision tuh jauh banget. Oke. For some reason jadi. Oke. Karena yang gue ngobrol biasanya yang punya vision jauh-jauh banget itu tuh kayak nggak jadi, kayak kebanyakan mikir, kebanyakan ngomong. Iya. Nah tapi dua-duanya memang punya partner. Jadi gue adore them for their visionary. Despite dunia ini tuh sangat realistis dan pahit, mereka tetap bisa bermimpi. Gue adore. Iya. Karena lu suatu kuadran sebetulnya Iya. bener. sama mereka, tipikalnya ya Iya. gak sih? Karena lu satu kuadran dan You lu know kayak me lah. oh bisa ya di make it happen loh. Bener. Ternyata dan segede gitu. Iya. Nah, yang kedua, angle-nya realistis. Kita udah tahu siapa koko paling realistis ya. Tolong dibeli bukunya. Bener. Tapi jujur Theo itu juga offline role model juga di sisi realistis. Terima kasih. Karena setiap ngobrol sama Theo, gue kan suka halu ya Teh, seperti yang lu tahu. Theo tuh jawabannya sangat praktikal dan realistis, dan kadang-kadang nyebelin kayak lu tuh kenapa sih kalau ngomong nyebelin terus suka bener gitu, kayak iya lagi, bener lagi dia. Jadi gue suka kayak sedih gitu. Tadi tertampar ya. Iya, tertampar. Kalau gue mimpinya mulai kayak kalau ngomongnya udah mulai agak terlalu, ya itu kan teorinya. Teorinya kan begitu. Idealisnya gue juga matain semuanya mimpi orang. begitu. Enggak, tapi bukan mimpi doang. Banyak hal lah, banyak aspek dalam hidup juga Iya, yang iya, butuh iya. realistis.
Jadi mungkin balancing between these two tuh menurut gue penting cari sweet spotnya Oke, gitu. berarti sebenarnya bahkan dengan self awareness yang kita punya, kita bisa milih part-part mana, role model yang ngisi mana aja ya. Jadi kadang kan orang suka kayak kepantek cuman Satu dia role nih modelnya. gitu atau dia nih gitu. Tapi ternyata dengan kita tahu kita di kuadran mana, kita bisa kayak oh ini gue bisa dari yang ini, Iya. ini bisa dari yang ini bisa dari yang ini gitu ya. Karena gue lacking reality banget. Kalau ngobrol sama Theo gue suka bingung juga dia dapat pemikiran itu dari mana, kayak kok lu gitu amat sih gitu kayak. Tapi ngerti kan Bill? Iya, Theo tuh kalau ngomong tuh kayak ih gitu kayak, kayak ih iya lagi bener gitu kayak wah gitu emosi. Biasa Kita nggak mau terima ya. Iya. hal yang benar biasanya nyebelin ya. Iya, Iya. pasti gitu sih. Gitu lah. Tapi butuh balance ya. Iya. Sweet spot. So gue rasa cukup ya Cukup, untuk cukup. episode pertama dan kita boleh ngomong ini sudah menjadi Gibah Berfaedah podcast. Iya. Iya. Kenapa seru sudah banget. podcast? Baru Karena ya. sudah ada bintang tamunya. Terima Tentunya kasih ya, buat Pak ini Daniel. bukan buat brand kan? Oh pasti buat brand dong. Ini orang Bisa placement di sini. Oh di sini, iya di iya situ iya iya. bisa. Tentunya bukan karena podcastnya udah ready buat yang kemarin kita tolak-tolakin kan? harusnya ada tentang kita ya di sini. Oh iya, Iya, boleh makanya harus boleh dong. banget ya. So Kelar jangan bosen-bosen main ke sini Seru karena banget, mungkin kantor udah kita biasa. lumayan deket ya. Iya, Lokasi tinggal naik. Oh lokasi syutingnya juga deket, jadi anytime kita bisa isi-isi lagi. So thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Stay tune dan mungkin kalian boleh komen kalian pengen narsum siapa selanjutnya dan apa yang kalian pelajari dari Clara hari ini. Kalian juga boleh rangkum dan kalian komen. So thank you, see you guys di next Gibah Berfaedah.